Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai, halo, hai teman-teman dan bunda-bunda. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman dan bunda-bunda semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, apa yang diinginkan dan dicita-citakan semoga segera terwujud. Amin. Alhamdulillah saya masih bisa share video kegiatan saya lagi ya teman-teman. Ini video ceritanya saya mau masak buat makan malam gitu. Saya mau masak yang simple aja. Saya mau masak nasi goreng ala-ala saya gitu ya teman-teman. Karena kebetulan hari ini saya lagi malas masak alias mager. Jadi ini saya mau masak untuk saya dan juga Mbak Kesya. Karena sebelum saya masak ini saya udah kasih tahu dulu sama Pak suami kalau saya itu nggak masak buat makan malam. Alhasil saya nyuruh Pak suami buat makan malam di tempat kerjanya gitu ya. Ini saya bumbu buat masak nasi gorengnya itu ya yang simple aja. Cuman bawang putih dan bawang merah karena saya ini mau makan nasi gorengnya itu berdua dengan Mbak Kesya. Nasi gorengnya itu bakal ditemani dengan telur dadar dan juga nugget goreng. Jangan salfok sama nasinya yang segitu banyak karena itu memang porsi untuk 2 orang, saya dan juga Mbak Kay. Yang pertama saya mau goreng nugget dulu, ini requestannya Mbak Kesya. Sambil goreng nugget ini ternyata micin saya itu stoknya tinggal sedikit, jadi saya mau refill dulu stok micin saya. Alhamdulillah masih ada sebungkus karena kebutuhan bulanan saya di rumah itu udah menipis banget ya teman-teman, seperti minyak goreng, sabun cuci piring, sabun mandi, sabun cuci pakaian, pokoknya udah menipis. Ini saya pun masih galau, Pak suami itu belum gajian karena Pak suami itu gajiannya ya di tanggal akhir-akhir bulan gitu. Oh alah, kok saya jadi curhat ya teman-teman. Lanjut lagi ini ke video, saya mau dadar telur dulu. Ini bumbu telurnya ya cuma dikasih Royco aja sama micin sedikit. Sebenarnya mau saya kasih irisan cabai rawit gitu supaya ada pedas-pedasnya. Cuman karena ini rencananya makan berdua sama Mbak Kesya, jadinya ya nggak dikasih cabai. Lanjut saya tumis-tumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Setelah harum dan wangi ini saya masukkan irisan kolnya. Saya pakai irisan kolnya sedikit aja karena Mbak Kesya itu dia memang gak suka sama yang namanya sayuran. Setelah harum mateng segala macam ini saya masukin nasinya ya teman-teman ya. Jangan salfok sama nasinya yang segitu banyak karena ini memang saya udah kelaparan banget. Bumbu untuk nasi gorengnya saya pakai bumbu yang sudah jadi aja alias bumbu racik gitu, itu rasa ayam gitu. Saya masukin setengah bungkus aja lalu saya tambahin sama kecap manis supaya ada manis-manisnya gitu, tapi tak semanis saya ya. Bercanda teman-teman. Nasinya diaduk-aduk sampai rata. Jangan lupa tes rasa dulu sebelum disajikan, mana tahu ada yang kurang. Dan ini setelah semuanya selesai dan sudah masak, nasi gorengnya langsung saya sajikan. Nasi goreng seperti ini itu enaknya dimakan pas anget-angetnya gitu ya teman-teman. Kalau sudah dingin itu kurang sedap gitu rasanya. Lanjut ini saya mau makan bareng Mbak Kesya dulu ya teman-teman. Itu kebetulan saya ada buat teh anget gitu. Ini saya suapin Mbak Kesyanya dulu. Ini memang masih panas gitu ya teman-teman karena baru diangkat dari kuali gitu. Jadi saya tiup-tiupin dulu sebelum saya suapin Mbak Kesya. Mumpung adik Faninya lagi tidur, ini langsung aja ya. Kami berdua itu gercep buat makan. Jangan salfok sama badan saya yang makin melebar ya teman-teman. Karena semenjak atau sehabis melahirkan adik Fani itu sampai sekarang berat badan alias timbangan berat badan saya itu tidak menurun sama sekali. Mungkin ini malah naik kali ya karena ya itu apa namanya teman-teman, susah gitu ya teman-teman buat nahan selera gitu. Hobi banget makan, hobi banget jajan, pokoknya semenjak habis melahirkan adik Fani itu berat badan saya tidak berkurang sama sekali. Itu terakhir saya nimbang itu mungkin ada sekitar 50 kilo ke atas ya teman-teman.
Lanjut setelah selesai makan malam ini saya mau lipatin pakaian yang saya cuci di pagi harinya. Jangan salfok, itu sama saja main lato-lato. Itu punyanya Mbak Kesha ya teman-teman ya. Sebenarnya saya nggak ngizinin dia buat beli lato-lato gitu. Tapi karena kalau dia main keluar, anak-anak tetangga itu pada main lato-lato, dia mau pinjam lato-lato tuh anak tetangga itu nggak dikasih, saya suka sedih gitu ngelihatnya. Jadi kata pak suami, nggak apa-apa dibeliin aja, asal pas dia main lato-latonya itu ya diperhatikan gitu supaya nggak kemana-mana. Lagian dia juga main lato-latonya ya cuman diayun-ayunkan gitu doang teman-teman, yang penting itu lato-latonya berbunyi. Itu saya larang ya teman-teman Mbak Kesyanya main lato-lato, karena itu adik Faninya lagi tidur takut kebangun. Sementara saya mau lipat pakaian dulu. Sambil saya lipat pakaian, saya mau sedikit cerita ya teman-teman. Ini ada kaitannya sama baju kaos yang baru saja saya lipat. Jadi ceritanya itu ada tetangga sebelah rumah, dia kebetulan jualan online gitu. Pagi harinya dia ngelihatin pak suami pakai baju yang saya lipat pertama tadi ya teman-teman, itu baju kaos bekerah gitu. Mungkin tetangga saya pikir pak suami itu dia suka pakai baju kaos yang bekerah, jadi dia ada beli baju kaos bekerah gitu untuk suaminya. Tapi suaminya itu dia nggak suka, bukan nggak suka mungkin ya teman-teman, nggak biasa pakai baju kaos bekerah gitu. Jadi dia nawarin sama saya gitu ya kan, dia mau ngejualin baju yang dibelinya itu karena sayang mungkin nggak terpakai juga, jadi dia nawarin ke saya. Cuman saya bilang kalau pak suami saya itu dia juga nggak suka, kurang suka pakai baju yang berkerah. Dia itu pakai baju yang berkerah itu ya untuk tugas negara alias tugas kerja gitu. Kalau nggak diwajibkan sama orang kantor ya pak suami, dia juga nggak bakalan mau pakai baju yang berkerah-kerah gitu. Itu di lemari stok kemejanya pak suami itu ada ya teman-teman, cuman jarang dipakai kalau enggak hal-hal tertentu gitu ya kan. Jadi saya bilang sama tetangga saya gitu ya teman-teman, kalau pak suami itu emang nggak suka dia pakai baju kaos yang berkerah. Dia mah pak suami itu sukanya ya yang simple-simple doang, seperti kaos biasa aja, kaos yang 300 ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai ceritanya. Mungkin bukan cerita pendek tapi cerita panjang. Lanjut ke video. Ini saya udah selesai aja ngelipatin pakaiannya ya. Ini ya ampun, teman-teman tahu Mbak Kesha itu dia bilang sama saya itu yang dipegang dan dilipat sama Mbak Kesha itu biar aja dia yang ngelipatin. Sebenarnya sih udah pandai ya teman-teman ya untuk seukuran Mbak Kesha itu. Dia juga udah sering gitu ngebantuin saya kalau saya lagi beres-beres rumah. Dan ini saya nungguin dia buat selesai lipatan pakaiannya tapi nggak kelar-kelar juga. Tapi rapi ya teman-teman lipatannya Mbak Kesha itu, mungkin karena dia udah keseringan ngelihat saya lipat pakaian, jadi dia udah ngerti dan udah tahu. Ini akhirnya selesai juga lipat pakaiannya. Lanjut lagi, ini saya mau cuci piring bekas saya masak nasi goreng ya teman-teman. Ini di double sama bekas makan siang gitu. Saya sengaja cuci piringnya malam gini ya teman-teman, supaya besok paginya bisa dipakai lagi apa yang saya cuci dan tidak ribet gitu ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau mampir dan sudah mau menonton video sederhana saya ini. Ini saya udah mau selesai cuci piring, berarti video saya juga udah mau selesai. See you the next video. Assalamualaikum, bye bye.